Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sabahun khair, sabahun nur, kaif halukum? Alhamdulillah bi khair. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meletakkan hamzah ya di atas alif ya, yaitu pada tengah kata ya. Mana minggu yang lalu kita sudah belajar tentang meletakkan hamzah di awal kata ya. Tapi kali ini yaitu di akhir, di tengah kata ya, bukan di akhir, di tengah kata. Baik. Yang pertama yaitu tentang hamzah yang berada di tengah kata ya, ditulis di atas alif seperti di bawah ini ya. Perhatikan, hamzah berharokat fathah ya ataupun baris atas, dan huruf sebelumnya berharokat fathah ya. Contoh sa'ala ya. Inilah contoh ataupun kaedah ya meletakkan hamzah ya di atas alif ya. Meletakkan hamzah di atas alif seperti sa'ala ya. Jadi yang pertama kita harus melihat barisnya dulu ya. Kalau misalnya kita jumpai ada hamzah ya, setelahnya berbaris fathah ataupun di sini ada alif sebelumnya berbaris fathah, maka hamzah juga berbaris fathah ya, seperti sa'ala ya. Maka hamzah ditaruh di atas alif ya, sa'ala. Dan yang kedua, hamzah sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah ya. Maksudnya ketika kita menemukan sebuah kalimat ya ataupun kita baca seperti ra'sun ya, maka hamzah kita letakkan di atas alif ya dengan berbaris sukun ya. Dengan syarat tadi patah ya. Sebelumnya itu harus berbaris patah ataupun berbaris di atas ya sebelum hamzah itu ya. Nah, sebelum ini di sini harus berbaris patah. Setelahnya baris sukun ya, maka ditaruhlah hamzah ya, ra'sun ya. Jadi kaedahnya yang kedua, hamzah itu berbaris madi, sebelumnya harus berbaris fathah. Dan yang ketiga, hamzah berharokat fathah ataupun berharokat atas dan huruf sebelumnya sukun ya, selain ya. Contoh mas'alatun ya. Maksudnya kaedahnya ialah hamzahnya itu berbaris atas ya. Sebelum hamzah itu harus berbaris sukun ya. Seperti contoh ini dia baris sukun, hamzahnya berbaris fathah. Itu sebuah kaedah, yaitu dibaca mas'alatun ya. Maka ditaruh hamzah di atas alifnya juga ya, mas'alatun. Contoh lain seperti qara'a ya. Sebelum hamzah berbaris fathah ya. Ini kuncinya ya. Kunci yang pertama, bertemu hamzah yang berbaris atas dengan hurufnya yang berbaris atas. Jadi sebelum hamzah ada huruf yang berbaris atas ya. Itulah cara peletakan hamzah di tengah kata. Yang kedua, yatanaza'una fiha ka'san la lagum fiha. Ini dia ka'san ya. Ada hamzah madi sukun, sebelumnya baris fathah. Kalau yang ini sama dengan di atas ya, da'aba, yaitu kaedahnya berbaris fathah sebelum hamzah ya. Kita lihat sebelumnya ya. Ini apabila sebelumnya berbaris fathah, maka hamzahnya juga harus berbaris fathah ya. Apabila hamzahnya juga berbaris fathah, metode yang kedua ataupun kaidah yang kedua, hamzahnya berbaris sukun ya. Dalam surah lain seperti ini,
Ya'lamu ta'wilah, ya. Di sini ada hamzah yang sukun sebelumnya berbaris patah. Di sini juga seperti itu ya. Seperti kadabi. Nah, ini ada hamzah sebelumnya berbaris patah. Lanjut, at-ta'muruna. Di sini ada hamzah berbaris sukun sebelumnya berbaris patah ya. Jadi kaidahnya ada 3. Yang pertama, apabila sebelum hamzah berbaris patah ya, maka hamzahnya berbaris patah. Yang kedua, apabila sebelum hamzah berbaris patah, maka hamzahnya berbaris sukun. Dan yang ketiga, apabila sebelum hamzah ya berbaris sukun, maka hamzahnya berbaris patah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan tugas kalian mencari dalam Al-Quran satu-satu ya, contoh dari baris patah dengan fathah. Yang kedua, contoh dari sukun dengan patah dengan sukun. Dan yang ketiga, sukun dengan fathah. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.